Makanya pada saat Umar bin Khattab mengutus pasukan di Qadisiyah tahun 15 Hijriah ke wilayah Persia, datanglah beberapa, Umar bin Khattab mengiklankan siapa saja yang mau jihad silakan, berkumpullah 30.000 orang. Dan yang berkumpul ini mayoritasnya bukan ahli perang, cuma semangat jihad, kumpul semuanya, kumpul menuju ke negeri Persia. Sampai mereka datang dengan baju-baju mereka sehari-hari. Ada yang tidak pakai baju besi, gitu kan? Ada yang cuma ngikat kepalanya dengan tali biasa, gitu kan? Ada yang cuma pegang pisau yang dipakai untuk motong-motong daging biasanya, bukan untuk pakai perang, nggak ada. Tapi seperti itulah mereka datang, gitu kan? Waktu mereka datang, orang-orang Persia bingung melihat ini musuhnya aneh-aneh ini. Ya. Nggak ada, bukan kayak militer. Jadi sama dengan sekarang pasukan militer dengan senjatanya, dengan baret merahnya, dengan baju loreng-loreng. Ini nggak, pakai dengan baju kaos, sendal jepit, mau lawan gitu kan. Mereka bingung. Lalu si Yazdajar, rajanya waktu itu utus, panggil nih, ada apa ini orang-orang Arab datang? Karena 30.000 ini semua dari orang Arab waktu itu, dari Jazirah Arab yang mereka memang berkembang membawa pasukan jihad ini. Umar bin Khattab mengatakan saya akan mempertemukan antara raja-raja Arab dengan raja Ajam untuk memperkenalkan Islam kepada mereka, karena waktu itu masih belum ada Islam yang banyak kecuali di Jazirah Arab dari Mekah sama Madinah. Maka akhirnya mereka nyebranglah ke sana. Begitu dipanggil, gitu kan, kata Yazdajar, raja Persia, apa yang membuat kalian datang ini? Ada apa ini? Kok tiba-tiba ada di wilayah kami nih? Kata sahabat, beberapa sahabat Nabi yang hadir waktu itu mengatakan, termasuk Asim radhiyallahu anhu mengatakan, kami datang untuk membawa ajaran Tuhan kami Allah yang telah diutus kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berhukum dengan hukumnya. Kalau kalian mau masuk Islam, kalian akan selamat, dan kami cuma meninggalkan untuk kalian kitabullah dan sunnah rasulnya. Ini Al-Quran, hukum-hukumnya, ini sunnah Rasul. Kami tinggalkan kalian, udah belajar saja. Kami gak ganggu kerajaan kalian. Tapi kalau sudah begitu, kata Yazdajar, lalu kalau kami nolak, kami gak mau beriman, tidak mau ikut-ikutan dengan agama kalian. Kata orang-orang sahabat-sahabat, ini orang-orang Badui, orang-orang yang bajunya biasa. Yazdajar ini pakai baju emas, singgasananya besar, kerajaan yang besar gitu kan. Lalu kata mereka, kau harus bayar jizyah. Dalam bahasa Arab, hatta yu'tul jizyah an saghir wahum an yadin hatta yu'tul jizyah an yadin wahum saghirun, gitu kan. Mereka harus bayar jizyah dalam kondisi saghirun. Jadi penerjemahnya Yazdajar nggak tahu apa itu saghirun. Waktu itu dalam riwayat dikatakan, dia tanya, coba suruh tanya apa itu saghirun. Kata para sahabat, kau Yazdajar datang kepada kami di tempat kami membawa hartamu dan kau mohon-mohon pada kami. Ini ambil ya, gitu. Yazdajar marah waktu itu. Dia bilang, kalau bukan karena utusan tidak boleh dibunuh, saya akan bunuh kalian. Kalau saya nolak bagaimana? Lehermu akan kami penggal, gitu kan. Maka Yazdajar bilang, ambil tanah. Dia ambil tanah, taruh di kepala orang yang paling terhormat di antara mereka. Maka ada satu sahabat bilang, taruh di kepala saya aja. Dia pulang, ketemu dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, pimpinan perang, lalu berkata, wahai Sa'ad, berita gembira, Yazdajar sudah kasih tanahnya, gitu kan. Jadi dia nggak anggap itu penghinaan, dianggap ini marah berita gembira gitu. Rupanya Yazdajar penasaran, kok ini orang-orang ini tetap bersikuku. Yazdajar juga sempat bilang, dan ini saksi bahasa yang saya titip beratkan waktu itu, sebelum dia taruh tanah di kepala sahabat ini, dia bilang, saya tidak pernah tahu ada kaum yang paling bodoh dibandingkan kalian. Tidak bisa baca, nggak bisa nulis, orang-orang Arab maksudnya. Kalian paling terpuruk, paling miskin, nggak ada yang lihat kalian. Bahkan wilayah kalian ditangani oleh orang-orang yang saya tunjuk di pesisir wilayah saya, yang memang tidak punya kedudukan juga. Kalau kalian datang karena lapar, kami kasih makan. Kalau kalian datang karena mau harta, kami kasih harta. Kalau kalian mau raja, kami tunjuk salah satu dari raja, kami berikan bantuan setiap bulan. Tapi jangan kalian pikir kalian bisa mengalahkan kami, gitu kan. Maka ringkas cerita, pulanglah sahabat-sahabat ini. Lalu kemudian Yazdajar penasaran, ini kaum ini benar-benar nggak memang karena agamanya, atau memang karena kelaparan, karena apa? Ada satu prajurit, ada satu panglima perangnya namanya Rustum. Rustum ini orangnya tinggi besar, pemberani. Rustum ini rupanya sudah mendengar berita sebelumnya di tahun 14 Hijriah sudah ada perang antara muslimin dengan Romawi, 140.000 orang melawan 12.000 orang dan menang, gitu kan? Menang sahabat-sahabat ini, dan memang mereka menyebarkan Islam. Rustum sudah tahu nih, dalam strategi perang kita nggak boleh melawan orang yang lagi semangat mau perang, pasti kita kalah gitu.
dia sempat undur-undur gitu kan. Lalu diundanglah sama dia, minta kirim surat kepada muslimin, kirim kepada saya orang-orang yang bisa gitu kan negosiasi. Sama Sa'ad bin Abi Waqqas tahu dikirim siapa? Dikirim satu orang sahabat namanya Rubi'i. Rubi'i bin Amir. Ini Rubi'i bin Amir ini Badui asli. Jadi dia pakaiannya pakaian Badui, tidak ada baju perangnya, dia pakai keledai, keledainya juga pelananya dari kayu gitu kan. Kepalanya keriting, panjang-panjang rambutnya diikat sama tali. Beberapa athar menyebutkan dia pakai panci yang dia pakai masak di kepalanya. Datang ke istananya Rustum. Rustum bilang, hiasi semua istana kita ini dengan emas. Pintunya tempelin emas, karpetnya yang bagus, semua dihiasi emas. Singgasananya ada singgasana untuk menunjukkan kekayaan, ditunjukkan semua. Emas-emas. Ini Rubi'i datang, begitu tiba di sana, lalu orang-orangnya Rustum bilang, ini anda harus tunduk, sujud kepada Rustum, ruku atau sujud, baru bisa masuk. Kata Rubi'i, saya tidak akan pernah sujud kecuali kepada Tuhan saya. Dan kalian yang mengundang saya, gitu kan? Maka kalian harus mengikuti peraturan saya, bukan saya ikuti peraturan kalian. Mereka bingung, kirim surat ke Rustum dalam. Ini orang ini keras, tidak mau. Disuruh ruku nggak mau. Kata Rustum, atur saja. Pintu gerbangnya turunin. Jangan buka lebar. Jadi biar dia kalau masuk harus ruku. Baiklah, ditaruh seperti itu. Sementara nunggu, si Rubi'i nunggu, dia turun dari keledainya, kemudian ada karpet di depan pintu, diambil dipotong sama pisaunya. Karpet mewah dipotong sama dia, terus diambil, ditaruh di pelanahnya, gitu kan. Jalan ke depan, dia tunggu, pintu dinaik, dibukain. Kata prajurit-prajurit, silakan masuk. Rubi'i lihat, pintu sengaja dibuka sedikit, lebih pendek dari baru tubuhnya, berarti dia harus ruku, tunjuk. Maka Rubi'i melakukan satu perbuatan yang menghina mereka. Dia balik belakang, keledainya di balik belakang dimundurin masuk. Masuk begitu, habis itu baru dia balik lagi keledainya, baru dia naik ke atas, gitu kan. Baru dia jalan di atas karpet-karpet itu dengan keledainya, kemudian tombak yang dia pegang sama pisau itu disobek-sobekin tuh karpet-karpetnya sampai ke depan Rustum. Orang-orang semua sudah marah nih prajuritnya, tapi nggak ada yang bilang apa-apa. Kata Rustum, biarin dia ngerusak apa-apa supaya dia tahu kalau kita punya banyak harta, gitu kan. Pas tiba di sana si Rustum bilang, ada apa kamu datang? Untuk apa? Kata dia, kami datang untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan kepada manusia, kepada penyembahannya Tuhannya manusia. Kalian beriman, maka kalian akan aman. Rustum bilang, kalau kami tidak mau beriman, jadi Yazdajar titip pesan, coba tanya utusan-utusannya, undang beberapa orang banyak, sama nggak jawabannya? Maka dia bilang, kalau kami nolak, ya kau harus bayar jizyah terhina. Bawa kepada saya itu jizyahnya. Bisa saya terima, bisa enggak, gitu kan. Kalau kami nolak, kepalamu akan saya penggal. Rustum ini dikatakan kalau berdiri mendekati pohon kurma, kekar tinggi besar. Ini Rubi'i pendek kecil, gitu kan. Dia bahasakan itu, tidak takut sama sekali, gitu kan. Maka kata Rustum, mungkin kita bisa negosiasi. Saya minta waktu untuk bisa berpikir dulu. Kata Rubi'i, kau butuh berapa? 1-2 hari, gitu kan. Kata Rustum, tidak mungkin, harus sebulan, 2 bulan. Dia bilang tidak. Rasulullah SAW tidak pernah melebihi, tidak pernah mengizinkan kami memberikan waktu musuh berpikir lebih 3 hari. 3 hari, setelah 3 hari kau harus pilih. Masuk Islam, selamat, jizyah, atau kau akan kami penggal. Gitu kan. Selesai itu Rustum bingung lihat ini orang. Baik, disuruh pulang. Pulanglah. Ternyata utusan datang lagi, Mughirah bin Syu'bah sama. Sahabat-sahabat yang datang setelahnya sama saja. Lalu sewaktu Rubi'i mau keluar sempat Rustum bilang begini, sebentar, kamu ini siapa? Pemimpin mereka? Sampai kau bisa ambil keputusan harus 3 hari, nggak boleh lebih dari 3 hari sekarang. Dia bilang tidak, saya masyarakat biasa dari muslimin. Loh kok bisa kau ambil keputusan? Dia bilang kami seperti satu jasad. Satu ambil keputusan, semua sama keputusannya. Satu sakit, semuanya sakit. Jadi kalau saya sudah ambil kesepakatan ini, saya tentukan waktunya maka akan disepakati oleh seluruh muslimin. Sama. Dan itu memang agama Islam ya, seperti itu.